ke topik yang berikutnya. Nah, apa tuh? Pak Hardadi itu orangnya luar biasa romantis. Wih. Iya, beneran. Karena Kenapa, apa? kenapa? Di salah satu materinya beliau mengutip kata romantika. Wih. Wah, nggak umum. Tapi umum. Kita menjadi penasaran apa yang akan Apakah playlistnya Dewa 19 atau mungkin sekarang dengerin yang Pamungkas gitu ya. Sorry Pak. Intermezzo dan boleh kita untuk sharing sesinya bersama Pak Hardadi. Waktu sempat persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Kalau dari sesi Mbak Rukmi, dari sesi Mas Wahyudi Suhartono, dari sesi Pak Suroso, ini semuanya sudah sangat lengkap. Jadi untuk sesi saya mau membicarakan atau menyampaikan sesuatu yang sebetulnya adalah sangat-sangat melekat pada kita semua, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa yang melekat pada diri kita itu sebetulnya ada suatu nilai-nilai yang pada waktu diperlukan itu harus dimunculkan. Nah, sebelum komunikasi ataupun sharing session ini interaktif, Mas-mas kan sudah mengenal nama saya. Iya. Saya belum mengenal nama mas-mas ini. Aduh. Iya. Jadi yang pertama saya sapa dulu untuk Pak GM, Pak Edi Januari Utama. Anda adalah selalu menjadi yang utama, Pak Edi Januari. Kirain yang jadi Dan Januari. seluruh pekerja manajemen dan seluruh pekerja R4, disinilah saya dulu lahir, ya, pendidikan BPST. Dan hari ini saya kembali sebagai alumni dari pekerja Pertamina. Dan nanti saya akan sampaikan hal-hal yang perlu untuk ditularkan. Tapi sebelum itu, supaya saya tidak menyapanya keliru, saya bertanya dulu, Mas siapa namanya Mas? Perkenalkan Pak, nama saya Jody. Mas Jody. Sekarang aktif di Reliability Pak. Reliability, Ya. baik. Kalau Mas yang satunya? Saya rada takut Pak, ini ditandain apa enggak nih kalau Selama tidak ada nomor pekerjaan. tanda ini positif apa negatif nih? Canda ya Pak. Perkenalkan ya Pak, saya Dimas dari fungsi procurement. Oh baik, jadi Mas Jody dan Mas Dimas, Pak Suroso izin. Jadi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan seluruh komunitas di R4 dan ini melalui podcast mungkin bisa dilihat oleh seluruh komunitas teman-teman yang ada di luar sana. Dan di dalam hidup saya sangat meyakini tidak ada yang terjadi dalam hidup saya sesuatu yang kebetulan. Kata Pak Ustadz, 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, di aras sana sudah dituliskan. Nanti kita akan terlahir dengan nama siapa, orang tua kita, bapak kita siapa, ibu kita siapa, perjalanan hidup kita di dunia seperti apa, dan pada saat kembali oleh sebab apa, kapan dan di mana, itu sudah dituliskan. Jadi kalau saya hakul yakin itu. Yang kedua, mas-mas sekalian, teman-teman sekalian semuanya, tolong hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata doa, apalagi doa, semua itu akan diijabah oleh Allah. Hanya masalahnya cepat atau lama. Celakalah seseorang kalau tidak pernah mau minta, tidak pernah berdoa. Tapi mengharap terjadi sesuatu yang sifatnya mukjizat. Mohon maaf, mukjizat itu tidak ada. Yang ada adalah perkenan dari Allah. Nah, saya akan mulai sharing session ini. Di dalam grup para mantan senior yang hari ini hadir. Yang pertama ada Mas Suyoto Gondo. Beliau adalah pembimbing tugas akhir saya waktu saya pendidikan BPST 11 di Cilacap. Tahun 87. Yang kedua, Pak Suroso. Beliau, nanti saya sampaikan eviden-evidennya. Beliau adalah direktur pengolahan, pimpinan saya tertinggi kalau insan pengolahan yang memegang nyawa kita pada waktu itu, Pak Suroso. Dan ada salah satu perintah beliau yang mengatakan, Dek, Anda harus segera jalankan perintah ini. Saya waktu itu bertanya, Pak, terus kapan saya waktunya pakai dasi? Karena perintah Bapak ini saya tidak pakai dasi. Nanti saya doakan suatu saat kamu akan pakai dasi. Ya. Dan doa Pak Suroso, doa pimpinan dikabulkan oleh Allah. Nanti saya cerita. Berikutnya adalah Ibu Rukmi Hadihartini. Beliau tadi menyampaikan tentang yang namanya leadership, transformasi dan lain sebagainya. Beliau direktur pengolahan
Transformasi di Pertamina dimulai di Direktorat Pengolahan dan pilot projectnya adalah RU5 Balikpapan. Pada waktu itu saya ditugaskan Pak Suroso masuk ke RU5 Balikpapan sebagai manajer produksi 2. Pada saat di Balikpapan terjadi pencurian minyak di Lawe-Lawe. Pada waktu itu saya menggantikan posisi manajer produksi yang sudah pensiun 3 bulan. GM dipanggil-panggil ke Kejaksaan Agung. Ya. Nah ini suatu lintasan yang menurut saya ini luar biasa, tapi nanti saya akan mulai pelan-pelan, satu demi satu. Teman-teman sekalian, saya menyapanya teman-teman, ya karena Anda semua ini teman-teman saya. Hanya kita beda generasi saja. Teman-teman pasti masuk di Pertamina melalui program pendidikan BPST kan? Saya BPST 11. Pada saat seminggu lagi BPST mau ditutup, saya dipecat dari status siswa BPST 11. Ini saya cerita. Anda jangan melihat belakangnya saya jadi direktur. Tapi kita mulai dari awal. Ingat kalimatnya Pak Ustadz. Allah tidak akan mencoba kita di luar kemampuan kita. Saya dipecat dari kepesertaan BPST 11 pada waktu itu. Saya masih ingat benar, pengawasnya itu namanya Pak Philip Koloba. Kami sedang sharing kayak coaching begitu, kami round table begitu, letter U, dicolek saya. Hardadi, kamu dipanggil oleh project officer, Pak Johari DP. Di situ disampaikan Pak Johari, Hardadi, kalau kamu sebagai seorang Muslim, kamu harus kuat, dan Allah tidak akan mencoba seseorang di luar kemampuannya. Jadi panjang lebar. Anda mungkin tidak pernah bertemu dengan Pak Johari DP. Beliau sangat halus orangnya. Beliau manajer engineering pada waktu itu. Dan karakter saya adalah karakter yang siap menghadapi segala sesuatu, baik hal yang menyenangkan maupun yang sangat mengagetkan. Saya siap. Pak Johari mohon izin, yang mau Bapak sampaikan sebetulnya apa? Hardadi, kamu sekarang juga diminta ke Jakarta dan tugas saya menyampaikan perintah itu. Oh baik Pak, izinkan saya untuk kembali ke kamar. Ini di Girapatra kejadiannya. Kembali ke kamar untuk mengambil sarung. Karena sarung itu pemberian ayah saya. Yang lain itu dari Pertamina, Dek. Seragam dari Pertamina, sepatu dari Pertamina, kaos kaki dari Pertamina. Semua dari Pertamina. Hanya sarung. Hanya sarung. Dan itu harta pusaka buat saya. Ya. Kamu tidak diizinkan karena perintahnya begitu, sekarang juga kamu harus ke bandara. Saya naik mobil, Jeep, Toyota, hardtop, sebelah kanan Pak sopir, sebelah tengah saya, sebelah kiri itu Pak Muhammad Hajid. Itu dulu pengasuh utama Perso P2. Belakang saya 2 PKD. PKD itu singkatannya pasukan keamanan dalam. Pakai helm, kayak security gitu, pakai senapan yang laras panjang itu. Teman-teman saya keluar dari ruangan mengantar saya itu semuanya dengan berurai air mata. Tapi saya bilang sama mereka, I will be back. Luar biasa. Itu kalimatnya Arnold Schwarzenegger. Terminator. Ya. Ya. Dan waktu itu belum ada film itu. Akhirnya jadi inspirasi buat Terminator. Ya. Saya bilang, I'll be back. Sampai di Jakarta, saya ketemu dengan seseorang, Kepala Perso Jakat namanya, Jakarta Pusat, Pak Dedi Lopati, orang Ambon. Saudara ini pokoknya saya ditugaskan untuk menandatangani surat pemecatan saudara. Pertanyaan saya lagi siswa BPST loh ini. Dan saya tidak punya pengalaman manajerial. Pada saat seperti itu saya istighfar, ya Allah ya Rabbi. Sebetulnya apa dosa saya? Tapi saya meyakini. Dan ada filosofi yang dibekalkan oleh orang tua saya. Saya terakhir sebagai 4 bersaudara lagi semua, saya sulung. Mami saya mengatakan, Le, ini anak kalau orang Jawa. Le, nek ora mosok iyo, nek iyo mosok ora. Paham kalimat ini? Kalau tidak mosok iya. masa iya? Kalau iya mosok enggak. Jadi saya berbekal itu saja, Pak Dedi Lopati. Saya menerima keputusan itu, Pak. Tapi izinkan saya untuk menandatangani dengan pulpennya Bapak. Itu kan saya pakai saku gini kan, pakai seragam ini, seragam putih biru Pertamina.
masih siswa. Itu kan saudara punya pulpen. Pulpen saya ini hanya untuk menuliskan hal yang benar, Pak. Dan saya menandatangani dokumen pemecatan saya, ini tidak benar. Namun karena ini keputusan dari pimpinan, saya tidak melawan. Tapi izinkan untuk saya meminjam pulpennya Bapak. Saya tanda tangan. Setelah ditanda tangan, selesai kan? Tugas Bapak sebagai manajer personal Lia Jakat selesai. Ya, kalau sudah, saudara tinggalkan tempat ini. Sebelum saya keluar, Pak, izinkan saya berbicara dari hati ke hati. Sekarang Bapak bukan sebagai manajer Perso Jakat, tapi Bapak sebagai ayah angkat saya. Lihatlah saya Rahmat Hardadi, saya kepingin menyampaikan kepada ayah saya, dalam hal ini Bapak, apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu salah saya apa, Pak. Ini ada informasi dari Blora. Nah, di masa lalu ayah saya itu adalah penilik sekolah di Kabupaten Blora. Kalau sekarang itu namanya kepala dinas. Oke. Umurnya baru 38, keluar dari kedinasan itu. Yang meminta mami saya. Karena gaji ayah saya sebagai penilik sekolah, dipakai bayar listrik sama bayar telepon, habis. Mami saya usaha wira swasta, jahit. Hasilnya mami saya 4 kalinya hasilnya ayah saya. Mami saya berpikir pragmatis. Anak kita 4, otaknya ini bagus, kalau sesuai dengan gajinya ayah, ini, oh ya anak-anak paling tamat SMA atau STM, enggak. Saya kepengen anak-anak saya, anak-anak kita tamat dari perguruan tinggi yang reputasinya bagus. Dan sejak saya masih SD, mami saya sudah menggariskan, anak-anak saya harus nanti sekolah dan lulus dari ITB. Alhamdulillah, kami 4 bersaudara alumni ITB semua. Kejadian. Jadi pada saat saya menyampaikan ke Pak Didi Lopati itu, ada informasi bahwa saudara tidak bersih lingkungan. Teman-teman, Anda mungkin tidak mengenal istilah bersih diri, bersih lingkungan. Karena saya, ayah saya pangkatnya tinggi, umurnya 38, minta PHK atau di PHK nggak jelas, berarti ini sesuatu yang patut dicurigai. Dan Pertamina pada waktu itu selain seleksi interview dan sebagainya, kita itu terselubung itu diseleksi oleh yang namanya Turning Lina, tim screening lingkungan Pertamina. Background. Iya, saya sudah menjalani pendidikan, seminggu lagi mau ditutup, dicolek maut. Dipanggil ke Jakarta. Nah, itulah pertama kali saya naik pesawat. Dibawa ke Tunggul Wulung, pesawatnya itu masuk, itu saya nggak bisa berdiri gini Mas, nunduk gini. Penumpangnya cuma jumlahnya 6. Saking kecilnya. Pak Haji di sebelah saya. Dah sampai Jakarta ketemu Pak Didi Lopati, saya diceritain begitu. Oh begitu Pak, Pak kalau saya sebagai putranya Bapak, tolong saya ketua hati nurani Bapak, bagaimana saya harus mengatasi masalah ini. Jalan satu-satunya jadi kamu harus ke Blora. Temui Dandim Blora. Kalau Dandim Blora meralat bahwa informasi yang disampaikan itu keliru, maka saya orang pertama sebagai ayahmu yang tidak menerimakan kamu diperlakukan seperti ini. Dandim Blora. Iya, dan saya masih ingat nama Dandim Blora itu. Letkol Infanteri Mulhad Atmadi Karya. Tapi jangan nanya nomor induk prajurit ya. Itu ada 12 digit itu. Singkat cerita saya ke sana. Saya tunjukkan. Ternyata subhanallah astagfirullahaladzim. Waktu itu ini kejadian tahun 87. Dulu yang namanya arsip itu bukan sekarang digital Mas. Arsipnya itu masih dibendel-bendel begitu loh. Dibendel-bendel begitu. Kepala bagian arsipnya sedang cuti. Terus Dandim menugaskan Dan Ramil datang ke Diknas. Apa kau? Oh ya kalau tahun segitu dan pangkatnya tinggi itu pasti tersangkut itu. Filenya ada nggak? Waduh Pak, filenya ini kepala arsipnya nggak ada. Dan saya nggak tahu ini bendelannya yang mana. Berbekal besar kemungkinan seperti itu diinformasikan ke Jakarta. Itulah. Nah, saya mau cerita yang I will be back tadi. Begitu seperti itu dan saya akhirnya Pak Dandim itu begitu diajukan sama mami saya. Ayah saya satu mobil tapi ayah saya dalam kondisi shock gitu. Tunggu di mobil. Ditunjukkan ayah saya itu kepala dinas teladan Jawa Tengah. Mendapatkan SK penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah waktu itu gubernurnya Pak Munadi. Ya. Dan setelah dasarnya itu dibawa ke Diknas,
dan kepala bagian arsipnya kebetulan sudah ada. Oh, kalau Pak Arwadi itu, Bu Arwadi itu tokoh masyarakat Blora dan beliau itu kepala dinas teladan. Singkat cerita, balik status saya. Diralat lah. Diralat. Nah, yang saya mau cerita, kalau Allah tuh mau membolak-balikkan hati manusia, namanya Allah, ya, yang kita sebut sebagai zat paling tinggi, itu sangat-sangat mungkin. Akhirnya saya kembali masuk lagi itu, saya harus ketemu dengan 7 orang BUD. Pak A.R. Ramli, Direktur Pengolahannya Pak Yopi Rahayukon, di roomnya adalah Pak Burhanuddin. Seret di situ kan, akhirnya Pak Yopi Rahayukon. Saudara Hardadi, kasus Anda ini belum pernah terjadi di Pertamina. Dan saya menyaksikan bahwa Anda seorang anak muda, tabah menghadapi masalah ini, dan saya sebagai Direktur Utama memberikan apresiasi. Dan untuk itu saya mendapatkan informasi bahwa Anda berangkat ke Blora bersama ayah ibu Anda dan adik Anda. Mobil Anda ditabrak bis sebelah kanan mulai dari spakbor depan sampai spakbor belakang, sebelah kanan itu robek. Dan begitu masih bisa jalan sampai Blora, begitu mesinnya saya matikan, ternyata gearboxnya pecah. Dan Pak Ramli mengatakan, jadi begini Hardadi, ini saya sebagai ketua dari BUD Pertamina, dirut berkewenangan penuh. Untuk siapapun ditempatkan sesuai dengan yang kita tetapkan. Tapi khusus untuk kamu, kamu boleh milih. Kamu mau di pengolahan, mau di pemasaran, mau di keuangan, mau di SDM, mau ditempatkan di kantor pusat Jakarta. Kita ini BUD mengatakan kita support penuh. Satu. Yang kedua, mobil kamu kami ganti baru. Pak Burhanuddin nanti ajak ke showroom, apapun yang ada disuka, entah sedan, entah jeep, beli, ya nanti budgetnya dari BUD, atas nama langsung Hardadi. Hardadi, apa pendapat kamu? Yang pertama Pak, saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa Allah berkenan untuk menguatkan hati saya dan pada akhirnya saya bisa diterima oleh Bapak-Bapak di sini. Itu saya ucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih. Yang kedua Pak, saya dididik oleh orang tua saya, tidak boleh melupakan asal-usul, walaupun itu berupa mobil Pak. Tapi dia mengantarkan saya untuk menjernihkan masalah yang tidak pernah kami alami, kami jalani, dan mobil itu tidak mungkin kami abaikan Pak. Jadi nanti dengan gaji saya Pak, saya akan kumpulkan, itu akan saya perbaiki, ya, dan saya tidak merupakan jasa baik walaupun itu berupa benda mati. Yang ketiga Pak, insya Allah kalau Allah berkehendak, suatu saat nanti saya jadi pemimpin, saya akan berpikir sangat hati-hati kalau menyangkut nasib anak buah saya. Lebih baik saya salah di dalam membuat keputusan, tapi salahnya menguntungkan anak buah saya. Tapi kalau saya salah membuat keputusan dan itu membuat dia menjadi frustasi, menjabat fatality dan sebagainya, astagfirullahaladzim Pak. Saya tidak siap pada saat saya harus kembali kepada Sang Khalik seperti itu. Namun kalimat ini Pak, tidak ada sedikit pun saya menyalahkan kepada pimpinan, enggak Pak. Karena dalam hidup saya yang terjadi tidak ada yang namanya kebetulan. Demi Allah saya haji, Pak A.R. Ramli, beliau sekarang sudah almarhum, meneteskan air mata. Yang terakhir apalagi permintaan kamu? Kalau saya diizinkan Pak. Karena tadi diceritakan, nanti setiap 2 tahun akan pindah UP, dulu namanya UP bukan RU. UP 1 sampai UP 5, UP 6 belum ada, Balongan belum ada. Setiap 2 tahun akan pindah UP. Untuk itu Pak, izinkan saya minta, izinkan saya untuk memulai dari UP neraka Pak. Yaitu Pelaju dan Sungai Gerong. Beliau geleng-geleng, Hardadi kamu gila? Enggak Pak. Karena saya percaya dengan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak. Nanti 2 tahun saya pindah. Kalau saya mulai dari neraka jahanam, kemanapun saya pindah, akan merasakan masuk surga saya. Nah, pada saat saya kembali dan saya masuk ke dalam ruangan penutupan BPST itu di lantai M kantor pusat, saya diantar oleh Pak Yopi Rahayukon dan Pak Burhanuddin. Dan itu semua teman saya berdiri di situ tepuk tangan. Kalau di parlemen Eropa, Amerika, apa namanya standing ovation. Itu artinya penghargaan paling tinggi. Saya merasa betul-betul, begini tuh rasanya. Tapi kembali lagi yang saya rasakan apa? Buah keuletan, buah ketabahan, ya, itu akan berbuah manis. Jadi kalau teman-teman Anda sedang mendapatkan kesulitan, sebetulnya Allah sedang meletakkan mencoba Anda ditempatkan di universitas kehidupan. Kerja kerasmu diabaikan oleh pimpinan, oleh kolegamu, oleh anak buahmu. Sebetulnya Anda sedang belajar tentang keikhlasan. Kinerjamu tidak mendapatkan apresiasi.
sebetulnya Anda sedang belajar tentang kesungguhan. Dan Anda ditempatkan di universitas kehidupan. Pialanya bukan berupa jabatan, bukan berapa pangkat. Tapi pada saat Anda nanti kembali kepada Sang Halik, insya Allah Anda boleh merasa, walaupun nggak 100%, insya Allah saya sudah berusaha husnul khotimah. Nah, jadi kembali ke situ. Pada saat saya masuk ke Pelaju, dulu ada yang namanya PUD. PUD itu pimpinan yang besar. Ada 2. Itu adalah PUD Sumbaksel dan PUD DAK ya Pak ya, daerah area Kalimantan. PUD itu di atasnya GM gitu. Di sana Pak Azhar Saanin PUD-nya, MUP-nya itu Pak Asir Hamid. Ya. Begitu perkenalan, sebentar, siapa di antara 7 orang ini yang namanya Rahmat Hardadi? Coba berdiri saya. Ya Pak, saya Pak. Saya mendapat dulu namanya Telex, lembarannya merah. Sekarang WA Pak ya. Ini dari Dirut, tembusannya kepada Dirbe. Dengan pesan supaya saudara Rahmat Hardadi diberikan tugas-tugas operasional sejak pangkat yang paling bawah. Jadi saya masuk bersama teman-teman yang 7 orang tadi, saya termasuk saya, itu di kantor engineering. Ya, Mas Jody di engineering? Engineering. Baru bulan kedua berakhir, masuk bulan ketiga, saya berangkat ke kilang sebagai tukang pipa. Gitu. Dulu ada namanya Pak Simon Tampu Bolon, Bontang. Itu yang namanya TAS Pak. Saya lupa singkatannya apa. Jadi Anda punya kompetensi apa itu? Ini kompetensi dasar, ini kompetensi intermedia, ini nanti nyambung dengan yang disampaikan Mbak Rukmi tadi. Jadi ada di tugas kamu adalah sebagai tukang pipa. Kamu semakin cepat kamu selesaikan, kamu akan dapat penugasan yang lain. Saya sip-sipan. Pelaju Sungai Gerong itu orang Palembang asli. Nah ini senior saya Pak Suroso ini ibu dari Palembang ya Pak. Itu orang Palembang kalau lewat asar, lewat jam 3:04, lewat Sungai Rebu itu ke arah Sungai Gerong nggak berani. Lewat asar? Iya. Oh, orang Palembang asli, naik mobil loh, nggak berani melintas Sungai Rebu lewat asar. Karena? Sepi. Oh itu daerah Brongnya Brong. Oh. Ya, kalau Anda lewat boleh nyawamu lewat, badanmu tinggal. Gitu loh, waktu itu ya. Tapi balik lagi, loh saya kan mobil saya masih rusak, masih di Blora sana, saya belum punya biaya untuk memperbaiki. Pembagian dari kantor itu sepeda ponik, laki-laki, ya sepeda lanang Mas. Jadi saya dari Sungai Gerong ke Pelaju itu naik sepeda, gitu. Tukang pipa dalam waktu 2 minggu, Pelaju selesai. Saya gambar pakai psikometrik chart, gitu. Pipa itu BWG ukuran outside diameter berapa, inside berapa, ketebalan berapa, materialnya apa, fluida yang lewat, berapa viskositasnya, berapa temperaturnya, berapa pressernya. 2 minggu lengkap datanya. Hardadi kamu pindah. Tukang pipa, sekarang kamu naik menjadi tukang pompa. Pompa itu yang namanya sampit, mengumpulkan yang namanya bocoran-bocoran itu. Kalau di Pelaju mungkin di sini nggak ada ya. Itu pompa torak Mas. Ceklok-lek gitu. Itu pakai klingrit, pakai asbes. Kalau dia terlalu rapat, macet. Tapi kalau kendor, ngobos. Nah di sampit itu membetulkannya saya harus masuk. Saya bicara tahun 88 ya, jangan dianggap seperti sekarang. Saya suka itu kalau malam ada hambatan seperti itu nggak apa-apa Mas. Saya lepas baju, lepas kaos, lepas celana dalam, masuk karena hitam. Kalau saya masuk masih pakai celana dalam, masih pakai kaos dalam, begitu keluar ini harus dibuang, nggak bisa dicuci Mas, letak sudah, gitu. Nah tengah-tengahnya saya membetulkan begitu, pas malam takbiran di atas jembatan Komering lewat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cuman ya Allah ya Rabbi. Tapi balik lagi, saya merasa menyesal, saya merasa menderita, enggak. Saya jalani dengan ikhlas. Saya skip ya. Dalam perjalanannya, pada saat saya ditugaskan di kilang itu, ya, teman saya diberangkatkan ke Jepang 2 minggu. Ganti lagi ini berangkat ke mana? Ke UK 1 minggu. Ini ke Singapura 2 minggu. Saya dari Pelaju Sungai Gerong naik sepeda. Pertanyaan saya, ada rasa iri nggak? Pasti dong. Dan umur saya masih 28, iri dong. Tapi balik lagi, itu belum jatah saya. Begitu selesai, semua beres, akhirnya saya sampai jadi shift supervisor. Setelah lewat foreman, lewat panelman, lewat shift supervisor, akhirnya jadi shift superintendent.
Setahun seluruh tas saya terisi, saya kembali ke PE dan saya diberangkatkan ke Jepang 9 bulan. Kursus Advanced Process Control Yokogawa. Mulai dari kubikel-kubikel sampai yang namanya Advanced. Dan waktu itu untuk proses persiapan untuk Exor 1 sampai Exor 4. Tapi pada saat kembali tahun 91 ternyata Exornya batal. Yang jadi cuma satu yang menjadi RU6 Balongan. Dalam perjalanan karir saya jadi manajer di angkatan saya yang pertama. Jadi GM yang pertama. Jadi VP yang pertama. Dan di angkatan saya yang jadi direktur hanya saya. Kalau sekarang saya tanya, kalau baru BPSD aja dipecat, kebayang nggak kalau Anda akan jadi direktur? Enggak. Jadi balik lagi yang saya kepingin sharing adalah, di dalam Anda bekerja, lakukan dengan penuh kesungguhan. Soal karir, itu haknya Allah. Please try your best. God will be do the rest. And will give you the best. Ya, itu prolog. Ya, nah dari materi-materi yang highlight. Ya, tapi sebelum saya teruskan, saya bertanya, saya masih punya waktu berapa menit? Sekitar, kalau sama Pak Hardadi boleh? Mungkin 15-an menit. Baik. Pada saat lagi nih, terus saya jadi GM, ya. Terus satu lagi, tadi saya sebut ada Pak Suroso, ada Pak Gonto, itu pembimbing tugas akhir saya, ada Mbak Rukmi. Pak, ada satu yang belum Bapak sebut, Pak Wahyudi Suhartono. Pak Wahyudi Suhartono, beliau adalah BOD dari PT Odira bla bla bla. Sekarang saya tanya, Anda tahu singkatan dari Odira? Pak Wahyudi, halo. Bapak masih ingat Pak singkatan PT Odira, Pak? Ya. Karena dalam penugasan saya, pada saat saya dari Balikpapan, saya ditarik Mbak Rukmi ke Jakarta. Ya. Ini ada satu peristiwa. Ya. Di Balikpapan itu ada fatality. Di Dumai, di Cilacap ada fatality juga, tapi bukan fatality. Dapurnya meledak ambyar. Terus di Pelaju itu sedang box up untuk furnace, belum selesai sudah diignite, sehingga yang di dalam itu masih ada 3 orang terbakar. Tingkat luka bakarnya 80%, dibawa ke Jakarta dengan pesawat pelita, di Jakarta 4 hari kemudian meninggal. Pada saat itu yang namanya direksi itu betul-betul di bawah tekanan yang namanya anggota dewan, khususnya Komisi 7 DPR. Dan di situ saya dipanggil Mbak Rukmi. Ini Mbak Rukmi ada, nanti bisa dikonfirmasi. Mbak Rukmi izinkan saya. Dulu saya punya prinsip, kalau ada peluru yang nyasar pimpinan saya, harus lewati dulu badan saya. Apalagi kalau penyebab dari peluru yang diarahkan itu, salah satu penyebabnya adalah karena ada insiden di kilang yang saya pimpin. Saya sebagai GM Balikpapan. Izinkan saya untuk mengambil konsekuensi. Pada waktu itu kan Anda sedang memimpin negosiasi KPLA, kesepakatan pengakhiran lebih awal untuk kilang metanol Bunyu, itu di bawah kendali RU5. Sedang KSO dengan PT Medco 20 tahun, tapi baru 11 tahun Medco angkat tangan. Nah, sehingga Bu Karen memberikan tugas ke Bu Rukmi memberikan delegasi ke saya untuk memimpin kesepakatan negosiasi dengan Medco, dan depan saya itu dengan CEO Medco loh, melakukan KPLA, kesepakatan pengakhiran lebih awal. Dan pada saat saya di Jakarta, di Balikpapan terjadi kilangnya kebakaran dan terjadi fatality. Tapi pada waktu itu situasinya sangat panas, dan saya sampaikan Mbak Rukmi izinkan saya untuk mengambil konsekuensi. Pada saat transformasi, pada saat RU5 Balikpapan menjadi pilot project, dan saya mendapatkan anugerah dari Allah dan dari pimpinan, ya waktu itu ya Pak Suroso, ya Bu Rukmi. Coba cari di seluruh RU, ada nggak seseorang yang manajer produksi di situ, naik manajer kilang di situ, naik GM di situ? Mungkin saya once and only once. Balikpapan. Tapi pada saat terjadi seperti itu, dan seluruh masyarakat, terutama anggota Komisi 7 DPR ngincer direksi, kalau saya prinsipnya jangan kamu tembak direksi saya. Kalau saya masih ada, itu urusan saya itu. Izinkan Mbak Rukmi untuk saya mengambil konsekuensi. Dek, tapi kamu harus diganti. Enggak apa-apa, Mbak. Dan kamu ke Jakarta non-STP, enggak apa-apa, Mbak. Tapi izinkan nanti malam, besok lusa saya akan ke Balikpapan pulang. Tapi izinkan nanti malam saya ke Blora, ke Semarang khususnya, karena mami saya mendapatkan gelar
ibu teladan dari Gubernur Jawa Tengah. Mbak Rumi nangis lagi, saya dipeluk. Ini kebangetan saya loh dek, maminya sedang mendapatkan gelar ibu teladan, lah kok putranya malah saya copot jabatannya. Mbak Rumi nggak boleh begitu. Saya sebagai GM saya bertanggung jawab dan saya kepingin menunjukkan kepada anak buah saya. Begini loh seorang pemimpin itu kalau memimpin, baik dalam suka maupun duka. Anak buah boleh salah, tapi tanggung jawab bukan dilemparkan ke yang bersangkutan, bukan. Itu harus diambil oleh pimpinan tertinggi. Makanya saya lihat yang terakhir di Dumai, ya itu level pengasuh utama atau apa itu, dijadikan tersangka. Ini menurut saya, ini gimana nih para manajernya? Katarak atau gimana nih? Gitu loh, nggak boleh itu. Itu kalau zaman saya masih direkturnya, saya pecek beneran itu. Nggak boleh, anak buah harus dilindungi. Gitu loh. Dan nggak ada cerita itu anak buah dikorbankan seperti itu. Nah pada saat saya ke Jakarta, saya melapor Mbak Rukmi jam 7, jam 8 itu ada LPG di Bekasi, kapasitasnya 120 ton, antara BBWM, itu adalah BUMD-nya Bekasi, namanya Bina Bakti Wibawa Mukti, membangun kilang itu dengan PT Maruta. Sudah 2 tahun PT Marutanya nggak jalan-jalan, akhirnya Bina Bakti Wibawa Mukti BBWM itu kerjasama dengan Odira dan dalam waktu 6 bulan sudah bisa dioperasikan. Pada saat itu beroperasi bagus, di-show oleh PT Maruta, sehingga kilang itu harus disuspend. Kalau kilang itu disuspend, 120 ton LPG harus di-flare. Dan ini saya bicara 2010 awal, itu awal-awal mulai transisi dari minyak tanah ke LPG. Nah waktu itu Bu Karen memerintahkan Ibu Rukmi, ini harus dikendalikan. Saya baru lapor Bu Rukmi, dek, ini daerah ini mendapat khusus dari Dirut dan dari saya untuk Anda selesaikan itu LPG Bekasi itu. Itulah saya ingat PT Odira. Ternyata Odira itu singkatan dari Our Dedication is Ridho Allah. Ridho Allah. Ridho Allah. Oke. Ya kan? Nah jadi, tapi balik lagi dek. Ini semua seperti saya diletakkan oleh Allah di Universitas Kehidupan. Tidak terbayang. Ya toh? Saya mantan GM terus mengendalikan begitu. Terus saya bisa berkomunikasi langsung dengan yang namanya Dirjen Migas, Bu Evita Legowo. Saya bisa dengan Kepala Bareskrim, ya toh, dengan yang namanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Saya minta diberikan semacam surat sakti loh. Saya masuk karena penugasan negara loh. Jangan nanti saya dikriminalisasi. Dan mereka bertiga memberikan surat, saya seolah-olah bebas dari aspek apapun. Ya, nah, pada saat itu jalan-jalan, akhirnya saya jadi direktur pengolahan. Saya harus menyelesaikan kilang RFCC sudah setahun terlambat. Dimas tahu ngomong romantika, ini romantika RFCC ini. Terlambat, dan pada saat saya melihat organisasi yang akan mengoperasikan kilang belum ada. Kepala bagiannya belum ada, pengawas utama belum ada, kepala jaganya belum ada, panelmen belum ada. Yang ada cuman petugas maintenance. Saya tanya, yang Anda mau maintenance apa? Wong kilangnya terlambat 1 tahun. Ternyata Deputi Pengembangan Bisnis satu angkatan sama saya, Pak Iriawan Yulianto, minta orang-orang dari Deputi Operasi, Deputi Direktur Operasi Pengolahan, DDOP, namanya Pak Suhaimi, juga teman satu angkatan saya, nggak tahu bagaimana, susah ini dikasih dari orang-orang operasional, sehingga organisasi kosong. Kalau seandainya pun kilangnya tidak terlambat, nggak bisa dioperasikan juga. Untuk informasi, kilang itu setahun paling tidak atau 1,5 tahun sebelum kilang itu selesai, orang-orang ini harus sudah menjalani training. Betul ya Bapak? Harus. Setahun sebelum. 1,5 tahun sebelum. RFCC itu adalah konfigurasi yang paling complicated di dunia pengolahan minyak. Gak ngomong Indonesia Pak? Hah? Dunia pengolahan. Dunia. Hydrocracker itu lain cerita. Ya, RFCC ini very complicated. Pada saat saya masuk, oh gini, oke. Panggil seluruh GM. Itu kira-kira jam 11 siang. Hari pertama saya masuk. Untuk dipanggil kapan? Besok pagi jam 7. Pak Dadi, kalau GM sekarang dipanggil besok jam 7, nggak bisa semua sampai sini. Siapa GM yang nggak sampai sini saya copot. Ini kondisi kritis loh. GM-nya masuk. Datang besok pagi jam 7. Kalau saya ngundang jam 7 kurang 5 saya sudah di ruangan. Saya mulai yang namanya psychological treatment. Ya. Dan dalam perjalanannya waktu saya jadi direktur pengolahan, Anda tahu Mas Jody,
Mas Dimas, saya masuk kerja itu jam 5.20. Saya pulang kerja dari kantor paling cepat jam 23. Kalau saya nggak begitu, nggak bisa nih dirubah dengan cepat. Leadership kuncinya adalah keteladanan. Jangan Anda bicara efisiensi, jangan Anda bicara kerja efisien, kerja serius, kerja cerdas, kerja apapun namanya. Tapi yang Anda sampaikan tidak Anda contohin. Nggak jadi teladan. Nggak jadi. Nah sudah kan? Begitu datang, teman-teman, Pak Irawan tampilkan organigramnya. Terus tampilkan daftar belanjanya, siapa saja yang kita minta. Para GM dengar baik-baik, lihat baik-baik. Kalau dalam waktu kita kasih pertanyaan ini, Anda tidak rilis orang itu, Anda yang saya rilis. Saya nggak main-main. Dan teman-teman sudah tahu karakternya Pak Hardadi itu begitu. Tengah-tengahnya begitu saya dipanggil sama Dirut. Pak Hardadi, Bapak dipanggil sama Pak Dirut, Pak. Saya di lantai 15, Dirut di lantai, oke saya turun. Pak Bambang Sembodo, manajer HR pengolahan kan, Anda siapkan draftnya ya. Jadi Pak Irawan silakan dipimpin. Siapa yang diminta? Ada yang diminta 8, ada yang minta 12, ada yang minta 3 gitu. Satu aja dari para GM itu, satu aja yang diminta itu nggak dirilis. GM-nya saya rilis. Pak Bambang Sembodo, tugas kamu adalah menuliskan GM mana, namanya siapa, nomor pekerjanya berapa. 1 jam lagi saya balik ke ruangan ini. Karena saya dipanggil Dirut. Begitu saya balik, Pak Hardadi sebelum disampaikan oleh Pak Irawan, kami mau menyampaikan langsung Pak. Oke, mulai dari ujung, Dumai, Pak Abdal Marta. Apa yang Bapak minta, rilis Pak. Oke, statusmu selamat. Masih sebagai GM Dumai. GM Pelaju, gitu. Pertanyaan saya, itu loh yang namanya kesungguhan. Yang namanya tegas itu, jangan Anda bisa ditawar-tawar. Kalau sudah kepepet dan dalam situasi kritis, kalimat saya simpel aja. Bosnya kamu atau saya? Kalau bosnya saya, kamu ikutin apa yang saya perintahkan. Dan kalau kamu tidak mau mengikuti yang saya perintahkan, kamu keluar. Seperti yang Bapak tulis. Iya. Obey, refining. The instruction. Or just Leave it. leave it. Selesai. Pada waktu itu yang namanya Deputi Direktur Operasi Pengolahan diskores oleh direktur yang saya gantikan, dan pengolahan 6 bulan tidak punya Deputi Direktur Operasi Pengolahan. Sudah proyek yang terlambat, hilangnya begini, balik lagi. Saya tidak boleh mengeluh, ya kan? Nah mungkin saya memang ditugaskan untuk masuk dalam kondisi memang seperti itu. Termasuk yang pertanyaan saya tadi ke Pak Suroso, waktu beliau direktur. Dek, Anda posisi di mana? Oh saya sedang cuti Pak. Ya aku udah tahu kalau mau berangkat cuti. Posisi di mana? Di tol Cipularang ini. Baik Pak, saya nyari rest area dulu Pak. Nanti saya telepon balik ke Bapak. Telepon balik. Gimana Pak Suroso? Anda berangkat ke Balikpapan ya? Sebagai manajer produksi. Atas itu di sana pencurian minyak di lawe-lawe dan utilitiesnya itu Dek. Dalam 2 bulan itu kilangnya mati paling enggak 2 minggu itu. Oglangan itu. Anda atasi itu. Bapak masih ingat Pak? Bapak tugasin. Saya dengan siap Pak Suroso. Pertanyaan saya Pak, kapan saya pakai dasi? Oh nanti kamu pakai dasi. Dan belakangan jadi direktur kan pakai dasi. RFCC, saya panggil yang namanya Adikarya, saya panggil yang namanya Golden Star, kontraktor utamanya. Dan saya patok 9 bulan dari sekarang kilang ini harus bisa saya operasikan. Mereka berdua ngadep Dirut. Pak bagaimana saya dipatok 9 bulan? Saya sebagai kontraktor utama, main kontraktor, berdua ini 1,5 tahun Pak kami minta Pak. Pak Cip bilang, pokoknya ikutin aja. Dan itulah tanggal 30 September, itu jam 2 dini hari cut and fit. Waktu itu Pak Lete sebagai VP Project Execution, Pak Nyoman sebagai GM, Pak Amir Siagian sebagai Project Manager, Pak Joko Pranoto sebagai Koordinator Startup, minta diundur, Pak ini adalah RFCC, hidrogen, tekanan tinggi, itu kalau leak terjadi explosion ini seperti bom hidrogen. Bapak perintahkan cut and fit jam 9 malam, kami mohon mundur 8 jam Pak, sehingga setelah subuh baru cut and fit. Anda keluar dari ruang meeting, hubungi handphone saya. Saya bilang, Anda berempat langsung berangkat aja ke sini. Sampai sini saya eksekusi, Anda bukan siapa-siapa, saya ganti orang lain. Atau yang kedua, Anda jalankan perintah saya. Yang mana? Oh siap Pak, siap yang mana? Yang kedua Pak, kalau gitu kembali ke ruang rapat. Dinyalakan lagi. Ya Pak, kami siap jalankan Pak, jam 9 malam cut and fit. 9 malam cut and fit, jam 2 dini hari, tetesan pertama keluar dan langsung on spec. 8 hari kemudian kilang RFCC full capacity. Cari di seluruh dunia. Kilang baru tidak mungkin 8 hari full capacity. Tapi kembali lagi,
kita adalah orang yang paling paham tentang operasi pengolahan kilang. Teman-teman mungkin sharing sessionnya itu, kalau nanti masih ada waktu kita boleh. Ya. Dan waktunya yang ada untuk Q&A, boleh? Iya, Ya. mungkin Luar biasa sih Pak Silakan, Dadi. monggo. Mohon maaf kalau saya dalam menyampaikannya Oh, enggak. bersemangat begitu ya. Luar biasa, Ya. Pak. Dan cerita saya tidak ada yang saya buat-buat. Pak Suroso ada, Mbak Rupmi ada, Mas Sunyoto Gondo ada, ya. Sayangnya cuma satu, Pak. Apa Terlalu itu? lama. Terlalu banyak valuable information. Baik, kembali ke Mas Jody sama Mas Dimas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.